ini yang cukup Kak Vita hanya tahu begitu kan. Kadang Kak Vita juga sempat sih sedikit berbagi ke teman-teman di luar sana begitu kan. Ketika Kak Vita menjadi guide begitu kan, dan banyak yang berkata, wah Kak Vita ini enak sekali ya, karena jalan-jalan setelah itu juga dibayar begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di R7 Official Garden Podcast dengan saya, Cheryl, dan teman saya, Venisha. Oke, hari ini kita kedatangan kakak cantik. Dengan siapa? Dengan siapa kalau boleh tahu, Kak? Wah, bilang kakak cantik, kayaknya ada 3 kakak cantik di sini ya. Kakak cantik ya, jadi adik-adik cantik bersama kakak begitu ya. Waduh, seru banget ya kalau udah kumpul sama ini ya, anak-anak muda yang sangat semangat tentunya. Dengan Kak siapa tadi ya? Cheryl. Oh, Kak Cheryl sama Venisha. Iya, aduh maaf ya Kak Vita nih ini ya usianya memang sepantar adik-adik ini, tetapi suka lupa ya. Maaf ya. Oke. Kali ini kakak akan perkenalkan diri begitu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Vita Oktaviana. Adik-adik di sini bisa panggil Kak Vita gitu ya. Kalau boleh tahu, kakak profesinya sebagai apa sih? Oke, kalau untuk profesi, alhamdulillah Kak Vita mempunyai banyak pengalaman yang mungkin nanti adik-adik di sini juga bisa terinspirasi dari Kak Vita ya. Karena selagi muda, terus juga masih suka berusaha, kenapa tidak begitu ya. Jadi kalau Kak Vita itu punya beberapa profesi, salah satunya yang pertama yaitu guru, tetapi guru SMA. Kemudian juga Kak Vita juga di profesi lainnya menjadi duta wisata. Begitu juga ada menjadi tour guide begitu. Kak Vita juga sering nih bawa tamu-tamu dari luar negeri untuk berwisata khususnya di Bondowoso begitu. Kemudian juga yang lainnya menjadi MC. Kemudian juga trainer outbound gitu ya. Aduh Kak Vita kalau nyebutin satu-satu nih bingung juga nih ya. Iya, banyak banget soalnya. Iya. Kakak seneng nggak dengan profesi kakak yang banyak gitu? Terus merasa nggak capek atau gimana gitu? Oh ya, kalau capek semua orang pasti capek ya gitu ya. Cuma kalau untuk senangnya itu sudah pasti. Karena kalau misalkan Kak Vita nggak senang, mungkin dengan banyaknya profesi itu Kak Vita juga nggak sanggup untuk melakukannya begitu. Jadi yang paling penting dari yang penting Kak Vita itu selalu mengerjakan sesuatu hal dengan hati begitu kan. Jadi apa yang kita lakukan dari hati pasti juga lelah dan rasa lainnya itu juga akan hilang dengan sendirinya begitu. Oh ya, kalau nggak apa-apa. Jadi Kak Vita untuk usia dulu waktu seperti Kak Cheryl sama Kak Venesia juga masih seperti itu. Tetapi saat ini Kak Vita udah banyak pengalaman. Kak Vita juga udah berani untuk memberikan rasa percaya diri untuk diri sendiri. Nanti Kak Cheryl sama Kak Venesia juga akan seperti itu gitu ya. Aduh Kak Vita nih agak sulit mengingat nama ya, maaf ya. Kalau Kak Vita sendiri dengan banyaknya profesi tadi udah Kak Vita sebutin, kalau dari Kak Cheryl sama Kak Venesia pengen jadi profesi apa sih nantinya? Cita-citanya apa nih? Kalau jujur kalau masih saat ini itu masih bingung gitu, karena kan dengan usia yang sekarang itu masih kadang berubah-berubah gitu cita-citanya gitu. Tapi kalau sekarang sih mungkin ya punya keseruan di musik gitu. Oh, pengen jadi penyanyi atau pemusiknya nih? Pemusiknya. Kalau Kak Venesia apa? Kalau masa-masa kayak gini, pengennya sih jadi apa aja tuh, yang penting ini berarti pekerjaannya yang gitu. Oh iya. Paling yang terpenting itu yang bermanfaat untuk orang di sekitar kita begitu ya. Bermanfaat banyak orang. Bener. Bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain gitu ya. Aduh luar biasa ya. Kalau udah untuk seusia Kak Cheryl sama Kak Venesia, kalau udah pemikiran seperti itu udah bisa dikatakan dewasa. Hebat sekali. Aduh, kali ini kayaknya Kak Vita deh yang terinspirasi dari adik-adik nih. Jadi kayak seumuran
seumuran ya. Waduh, seumuran dong. Emang usianya berapa nih kalau boleh tahu semuanya? 14 tahun. 14 tahun. Ah, kok sama jadinya? Sama di 10 tahun yang lalu kayaknya Kak. Oke deh. Kalau boleh tahu sekarang Kak Vita kesibukannya apa di masa pandemi ini? Oh ya, untuk kesibukan Kak Vita sendiri, kalau tadi Kak Vita udah nyebutin banyaknya profesi karena pandemi, Iya. Kak Vita itu agak sedikit vakum begitu ya, karena turis asing kan juga tidak boleh masuk ke Indonesia. Jadi terus kemudian juga MC banyak acara yang memang tidak diperbolehkan untuk mengundang banyak orang begitu kan. Kemudian juga sekolah libur begitu kan. Jadi Kak Vita harus punya opsi lain nih begitu kan. Jadi kemarin sempat terpikir untuk apakah enak ya menjadi guru les begitu kan. Ternyata alhamdulillah Allah ini memberikan jalan untuk Kak Vita, dan Kak Vita saat ini lagi sibuk menjadi guru les gitu. Guru les anak usia 3 sampai 5 tahun. Iya, pasti sama anak-anak kecil. Iya, jadi biasanya tuh jadi guru SMA kan, ketemunya sama ini nih anak-anak yang usianya udah dewasa begitu kan. Kalau sekarang Kak Vita udah tergabung bersama anak-anak kecil yang sangat lucu pastinya. Lucu-lucu menggemaskan begitu kan. Tetapi yang paling penting Kak Vita harus sabar sih. Iya, karena kan kalau anak kecil lebih ini ya. Lebih apa tuh? Ngadepinnya tuh harus dengan cara lembut. Sabar. Iya benar, kalau juga mereka dikerasi juga nanti mereka nggak akan nurut ke Kak Vita gitu. Kalau boleh tahu, ini apa sih Kak yang berbeda banget? Kan Kakak ngajar yang udah dewasa gitu, terus sekarang ngajar anak kecil itu apa yang berbeda banget gitu? Kalau perbedaannya mungkin ini ya, kalau anak seusia 3 sampai 5 tahun ini kan mereka masih belum bisa membaca. Tetapi juga ada yang sudah begitu. Kalau perbedaannya anak yang dewasa, mereka kan bukan belajar membaca lagi juga gitu kan. Terus perbedaannya juga selain itu ini sih, dari keaktifan mereka begitu. Kadang kalau anak kecil di usia 3 sampai 5 tahun itu kan aktifnya mereka untuk bertanya dari hal apapun begitu kan. Jadi Kak Vita harus memberikan jawaban yang mereka tidak membuat penasarannya hatinya lagi gitu. Kalau untuk seusia yang remaja, mereka akan mencari jawaban dari pertanyaan mereka itu sendiri begitu. Tertarik nggak pengen jadi kayak Kak Vita? Agak tertarik gitu. Agak ya. Tapi emang ini sih nggak terlalu banyak orang yang mungkin tertarik begitu ya, karena memang kita harus memberikan kesabaran yang luar biasa untuk adik-adik kecil gitu. Tapi Kakak seneng gitu ya sekarang ngajar anak kecil gitu? Alhamdulillah senengnya lagi kalau dapat rezeki dong. Iya, udah ketemu anak-anak kecil dikasih rezeki lagi. Pastinya seru banget. Iya dong, alhamdulillah. Oke Kak, sekarang aku mau nanya nih, ini udah ada pertanyaan yang udah disiapin, mungkin Kakak bisa jawab, dan nantinya kan Kakak udah banyak pengalaman nih, bisa buat motivasi juga buat yang lainnya. Wah pastinya dong, amin amin amin. Aduh, udah sampai semangat banget nih sampai Kak Vita hampir. Pasti udah banyak banget pengalaman nih. Oke, yang pertama, tips agar bisa menjadi kayak Kakak tuh gimana sih? Waduh, kalau untuk soal itu kayaknya semua itu bisa jadi inspirasi begitu kan. Alhamdulillah di sini Kak Vita juga bisa berbagi inspirasi dari Kak Vita sendiri. Untuk tipsnya yang pertama itu Kak Vita harus percaya diri gitu. Kalau nggak percaya diri, semua hal yang ingin dilakukan juga percuma, nggak akan terlaksana begitu. Jadi yang pertama dari yang paling penting itu adalah percaya diri begitu. Dan setelah percaya diri itu ada, kita sudah melaksanakan, kita harus semangat dan tetap selalu harus berusaha begitu. Mungkin Kak Nisha yang mau tanya. Apa yang paling diperlukan untuk bisa menjadi seperti Kakak itu gimana? Apa? Yang paling diperlukan untuk yang paling diperlukan begitu ya. Tadi Kak Vita udah ini ya, sempat mengatakan yang pertama itu harus percaya diri. Tetapi meskipun percaya diri, kalau juga tidak ada kemauan juga akan percuma kembali begitu kan. Kita udah percaya diri nih, tetapi kita juga nggak mau, pasti juga nggak akan terlaksana kan. Iya. Begitu juga sebaliknya,
kalau kita mau tapi kita juga nggak percaya diri juga percuma begitu. Jadi itu dimulai dari diri sendiri ya Kak. Kalau benar. diri sendiri ada kemauan pasti bisa. Iya, dan kita juga nggak boleh ini memanfaatkan usia muda secara percuma begitu. Jadi selagi muda, selagi juga masih sehat, kenapa enggak begitu kan? Jadi carilah pengalaman sebanyak mungkin begitu. Ada pepatah juga kan, kejarlah ilmumu sejauh mungkin sampai ke negeri Cina begitu kan. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memotivasi diri sendiri agar lebih percaya diri? Karena kan kakak dari tadi bilang harus percaya diri. Itu gimana sih caranya biar kakak tuh jadi percaya diri gitu? Ya, yang pertama itu adalah doa ya, begitu. Jadi tanpa adanya doa kita juga mungkin nggak akan bisa seperti ini begitu. Karena juga sehat, kemudian juga semangat. Itu yang harus selalu terjaga, apalagi di masa pandemi seperti ini kita harus mengutamakan kesehatan, baik itu untuk diri sendiri juga untuk orang lain begitu. Dan untuk bagaimana cara memotivasi diri, karena kalau kita sudah misalkan ini dulu Kak Vita awal itu menjadi duta wisata sempet nih dibully gitu kan, dibulinya itu wah kayaknya nggak mungkin masuk karena usia Kak Vita saat itu juga sudah sangat dikatakan maksimal begitu. Waktu itu ini persyaratannya maksimal itu 24 begitu kan. Kemudian Kak Vita hampir mendekati di usia 24 dan saingan lainnya nih muda-muda begitu kan. Jadi banyak nih dari teman-teman Kak Vita, wah masa saingannya anak kecil gitu kan, pasti kalah dong gitu kan. Jadi dari banyaknya hujatan itu tadi, itu yang menjadikan motivasi untuk Kak Vita sendiri agar lebih baik lagi. Dan apa yang sudah Kak Vita buktikan saat ini, Kak Vita perlihatkan ke mereka tanpa kita juga balik menghujat mereka begitu kan. Jadi cara terbaik untuk membalas sesuatu yang tidak baik untuk kita yaitu adalah membuktikannya. Begitu. Kak, ini ada pertanyaan dari aku nih. Karena kan kakak barusan bilang kakak pernah dibully kan? Iya dong. Itu cara kakak mengatasi yang orang-orang yang ngebully kakak itu gimana biar nggak jadi kakak tuh nggak down gitu tapi tetap semangat gitu tuh gimana sih caranya? Nah kalau dari Kak Vita pribadi, kalau rasa sedih atau kesel itu pasti akan sedikit ada begitu kan. Karena manusia juga nggak akan ada yang sempurna begitu kan. Wonder Woman atau superhero pun juga punya kekurangan, apalagi Kak Vita begitu kan. Jadi untuk Kak Vita pribadi sih dalam hidup ini pasti akan ada kekurangan dan kelebihan, dan juga akan ada pujian dan juga hujatan begitu kan. Nah, yang Kak Vita yang beberapa kali alami seperti mendapatkan hujatan, tetapi apa yang Kak Vita lakukan itu adalah cukup tersenyum saja, kemudian berdoa agar apa yang mereka pandang sebelah mata untuk Kak Vita itu bisa menjadi pembuktian dari Kak Vita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan pastinya orang yang menghujat tadi pasti juga akan malu dan menyesal karena sudah menghujat Kak Vita begitu. Apalagi sekarang Kak Vita udah mereka bilang nggak akan keterima, nggak akan ini, tapi sekarang Kak Vita ngebuktiin bahwa Kak Vita tuh bisa, nggak memikirkan pembicaraan mereka yang nggak suka mungkin. Iya, dan itu pun juga bisa diberikan pelajaran untuk adik-adik ini ya, Mbak Sheryl sama Mbak Fenicia dan teman-teman yang ada di luar sana. Semoga apa yang Kak Vita sampaikan tadi juga bisa dilaksanakan buat adik-adik gitu. Jadi semua bullying itu pasti akan dirasakan oleh semua orang begitu kan. Tetapi kita harus sadar diri juga. Jika kita punya kelebihan pasti juga akan ada kekurangan dan kita harus berani terima itu. Iya. Momen paling lucu ketika menjadi guide apa dong Kak? Aduh, kalau bicara tentang guide ya, karena Kak Vita juga alhamdulillah pengalamannya membawanya turis asing begitu kan. Jadi untuk pengalaman lucu pernah nih waktu itu. Sebenarnya nggak lucu ya, cuma agak speechless aja, agak kaget gitu kan. Jadi waktu itu tamunya Kak Vita tuh kalau nggak salah dari Singapura, dia itu kelaparan, terus dia pengen makan, habis itu Kak Vita anterin ke suatu tempat di daerah ini kalau nggak salah
aduh Kak Vita lupa tuh, pokoknya setelah Gardu Tak itu ada tempat makan, dan di sana itu menjual berbagai pilihan menu di Bondowoso begitu kan. Dan ternyata orang-orang Singapura itu tadi sampai ketagihan makan tumis kangkung sama terong rebus sama sambel tuh. Iya, jadi Kak Vita kayak yang ya ampun, mereka ternyata suka banget ya. Apa yang Kak Vita pikir tadi ternyata kayaknya nggak menarik, mungkin gitu ya untuk mereka. Ternyata mereka malah justru berani membayar uang 1 juta untuk Kak Vita, padahal hanya beberapa piring dengan nasi sambal sama terong rebus dan tempe tahu begitu. Jadi nikmat untuk orang Indonesia ternyata nikmat juga untuk orang luar negeri. Iya benar. Jadi kita perlu sih kalau misalkan ada orang dari luar negeri, kita harus ramah. Kita buktikan sebagai orang Indonesia orang yang sangat ramah kepada mereka begitu. Itu kayaknya seru banget. Tentu dong, nanti adik-adik juga mungkin bisa menjadi seperti Kak Vita ya, menjadi tour guide tentunya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana cara kita untuk selalu semangat dan tetap bagaimana cara kita untuk tetap selalu semangat dalam keadaan apapun? Iya, yang paling penting sih kuncinya harus tetap bersyukur ya. Kadang kalau nggak bersyukur, mengeluh itu akan terus-menerus begitu kan. Jadi meskipun di kondisi apapun, kondisi terpuruk apapun, kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Ketika kita juga masih diberi kesehatan, kita juga masih diberi badan yang sangat sehat, kembali lagi begitu kan, itu adalah hal yang paling penting yang harus kita syukuri begitu kan. Kalau nggak meskipun banyak harta tetapi kita juga tidak sehat, bener, itu kan juga percuma begitu. Jadi dari hal yang tetap bersyukur itu tadi akan membuat badan kita menjadi sehat, dan tentunya itu akan menjadi motivasi untuk kita sendiri dan orang lain. Terus ini pertanyaan yang selanjutnya, pengalaman yang paling mengesankan dalam hidup Kak Vita itu apa? Karena kakak tuh kan dari cerita-cerita yang tadi tuh kayaknya kan banyak banget pengalaman, terus profesi kakak juga nggak cuma satu gitu, kan pasti banyak pengalaman. Nah, itu yang paling berkesan bagi kakak tuh apa? Pengalaman yang paling mengesankan saat ini dan detik ini adalah berada di tengah-tengah Kak Sheryl dan Kak Fenisia. Di mana nih? Di R7 Official ya, di obrolan santai ya. Oke. Yang paling mengesankan di detik ini saat ini hanya itu. Nanti besok dan seterusnya pasti akan ada lagi. Iya. Kita juga senang banget kedatangan kakak kita karena bisa dapat motivasi yang baru lagi. Amin. Terus banyak pengalaman yang kakak ceritakan, dan buat kita tuh kayak itu kita tuh harus semangat, nggak boleh lemes-lemesan gitu. Mau jadi seperti kakak itu pasti banyak cobaannya juga, perjuangannya yang kita harus tetap semangat. Iya. Perjuanganmu tidak akan mengkhianati hasilnya begitu. Kalau bersungguh-sungguh pasti bener. Waduh, keren sekali. Oh iya, kalau dari tadi Kak Vita udah sering ditanya nih gitu kan. Kalau Kak Vita pribadi kan tadi untuk kunci memotivasi diri sendiri itu kan tetap semangat, tetap bersyukur, kemudian juga jangan berputus asa dan lainnya. Kalau tipsnya dari Kak Sheryl sama Kak Fenisia apa nih? Biar tetap semangat. Iya dong. Apa ya? Biar Kak Vita juga ini nih berbagi gitu kan. Mungkin Kak Vita agak kurang apa ya yang bisa memotivasi lagi gitu kan, tanpa tipsnya dari Kak Vita gitu kan. Pengen contoh nih gitu. Kalau menurut saya itu lakukan apa yang kamu senangi. Betul. Karena kalau kita melakukan satu kegiatan aja deh, tapi kita tuh nggak kurang senang atau gimana dengan kegiatan itu, kita pasti merasa capeknya tuh kayak capek banget, males banget. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan kemauan kita sendiri, itu pasti kita akan semangat terus, meskipun ada orang kamu nggak bakalan berhasil gini-gini, tapi kita tetap melakukan hal itu karena kita memang sudah menyenangi hal itu gitu. Wah, luar biasa. Aduh, kayaknya bukan cuma Kak Vita nih yang berbagi inspirasi di sini ya, tapi juga dari Kak Sheryl nih. Wah, hebat banget. Pertanyaan saya, pengalaman yang paling terharu gitu dan mengesahkan itu apa, Kak?
Oke. Haru. Pengalaman yang terharu ya kayaknya. Jadi dari banyaknya profesi Kak Vita itu tentunya akan banyak perjuangan yang cukup Kak Vita hanya tahu begitu kan. Kadang Kak Vita juga sempat sih sedikit berbagi ke teman-teman di luar sana begitu kan, ketika Kak Vita menjadi guide begitu kan, dan banyak yang berkata, wah Kak Vita ini enak sekali ya, karena jalan-jalan setelah itu juga dibayar begitu kan. Tapi tanpa mereka ketahui, ketika Kak Vita juga membawa tamu luar negeri nih ya di berbagai tempat wisata dan di kondisi apapun, seperti halnya ketika hujan badai, itu waktu dingin sampai minus begitu kan. Jadi Kak Vita itu sempat berpikir juga, wah perjuangan yang sudah Kak Vita lakukan ini ternyata tidak mudah begitu kan. Dan apa yang perlu Kak Vita lakukan adalah Kak Vita tetap ya sudah bersyukur begitu kan. Sempat Kak Vita berada di titik down begitu kan, ketika ternyata lebih enak juga ya orang di luar sana yang hanya tidur di kasur dengan selimut begitu kan. Tetapi Kak Vita tidur di bawah bintang yang sangat dingin, tetapi ternyata di balik itu semua ada keindahan yang mungkin Kak Vita agak kesampingkan, karena Kak Vita berada di alam, melihat ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa begitu kan. Jadi di balik titik down ternyata banyak hal yang sangat mengesankan yang harusnya Kak Vita perlu rasakan lebih baik lagi begitu. Jadi sebenarnya yang paling mengesankan begitu kan, yang paling mengesankan dan tidak terlupakan begitu kan. Ternyata ketika Kak Vita berpikir seperti itu tadi, ternyata di tahun ini pandemi COVID-19 Kak Vita tidak bisa merasakan itu lagi begitu kan. Ya semoga nanti secepatnya Kak Vita bisa merasakan hal yang Kak Vita down-kan itu, ternyata Kak Vita rindukan itu saat ini. Aduh, seru banget ya. Seru banget. Kak, gimana sih kan sekarang di masa pandemi ini kan nggak bisa kayak dulu kan. Kalau dulu kan mungkin kemana gitu, terus sekarang harus di rumah aja dan kegiatan juga berkurang gitu. Itu kakak sedih nggak sih dengan keadaan kayak gini? Waduh, kalau dikatakan sedih pasti ya. Apalagi juga sebagai pelaku wisata di luar sana, banyak yang merasa keuntungan mereka sedikit menurun begitu kan. Tetapi sebelum itu Kak Vita juga bisa menikmatinya karena Kak Vita sebelumnya itu suka jalan-jalan dan membuat video. Nah, dari karya video itu tadi Kak Vita upload di sosial media dan Kak Vita menikmatinya begitu. Jadi seperti memanfaatkan imajinasi yang ada di pemikiran kita begitu kan. Jadi Kak Vita bisa sih tetap happy begitu kan dengan Kak Vita juga melihat video jalan-jalan yang Kak Vita juga punya. Atau kita juga bisa mencari di sosial media lainnya berupa YouTube kan sekarang banyak ya YouTuber yang juga memberikan karya videonya yang jalan-jalan ke tempat wisata. Jadi kita bayangin aja deh dulu gitu kan. Nanti masalah kita lihat itu kayak iya bener banget. Jadi nanti mungkin kalau udah pandemi COVID-19 berakhir, semoga ya secepatnya kita bisa langsung balik lagi di tahun sebelumnya jalan-jalan. Oke. Karena pandemi ini kan kita juga sekolah kan jadi nggak sekolah, terus ada biasanya kan kita ada kegiatan ini kegiatan itu dan kita nggak bisa ngerasain itu, juga sedih sih karena adanya pandemi ini kita nggak bisa sekolah biasanya harus sekolah di rumah dan itu kan sendiri gitu. Kalau di sekolah langsung kan kita bisa main sama temen gitu, pastinya sedih. Waduh. Ya semoga ini sih ya sedihnya adik-adik nih yang udah menikmati waktunya untuk bersekolah hanya di rumah. Begitu kan, semoga nanti secepatnya bisa berkumpul dengan teman-teman lagi, diajarkan oleh guru juga begitu ya. Kak Vita juga udah usia seperti ini kayak kangen juga masa-masa pengen sekolah kayak dulu lagi, kayak Senin juga upacara, apalagi nanti 17 Agustus biasanya upacara ya. Kayaknya untuk tahun ini belum ada lagi begitu ya, tetapi kan virtual Zoom juga ya. Iya dong. Meskipun ada kegiatan tapi kan
nggak bisa semuanya datang gitu terus bener. dibatasi gitu. Iya. Pokoknya dari yang penting kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Bener. Terima kasih adik-adik atas kesempatan yang luar biasa ini ya. Iya kakak, kita juga berterima kasih karena kakak sudah menyempatkan hadir di sini dan kita juga happy karena bisa ketemu kakak, bisa ketemu teman baru, juga bisa dapat cerita pengalaman yang seru banget. Dan Amin. semoga kakak bisa datang ke sini lagi di lain episode. Dan Amin. kita udah sampai di akhir video, seru banget, gak terasa dari tadi kita ngobrolin banyak banget. Dan tetap di R7 Official. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye semuanya, terima kasih. Bye bye.